Langsung saja teman-teman, terima kasih untuk kalian yang telah memperkenankan ikut serta dalam acara sharing time perdana kami pada malam hari ini. Ya, langsung saja teman-teman, kita sudah hadirkan pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Beliau adalah seorang aktivis, seorang mahasiswa kampus UM Surabaya. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Al-Qassam pada tahun 2020-2021. Beliau juga aktif di organisasi kader hijau Muhammadiyah. Kemudian beliau juga aktivis kemanusiaan relawan Indonesia. Mungkin itu saja, hanya itu pemaparan dari saya. Dan langsung saja, Assalamualaikum Kak Agil. Waalaikumsalam. Kak Agil, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih sendiri. Alhamdulillah. Ya, untuk lebih jelasnya, saya serahkan langsung kepada pemateri yang kita banggakan pada malam hari ini. Langsung saja kepada tanda Agila Samara Putra, waktu dan layar, kami persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebelum aku mulai, ada dua hal yang pengen aku ralat lah dari beberapa dari pembukaan dari tadi. Yang pertama, beberapa menit ke depan, saya di sini bukan materi. Nah, ini yang perlu kita sepakati bersama. Saya hanya sebagai tematik untuk teman-teman lebih aktif nanti diskusi. Jadi diskusinya jangan sampai berfokus satu arah ke aku saja. Nah, teman-teman semuanya di sini bukan gelas kosong. Teman-teman semuanya di sini gelas yang sudah terisi. Nah, kita harapkan gelas yang sudah terisi ini bisa dipergunakan dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku agak jengkel kalau aku dipanggil Kada ya. Jadi panggil nama aja gak apa-apa, panggil secara pribadi agar kita lebih dekat. Karena sejatinya IMM, ikatan itu kan namanya ikatan, pasti kita ada kedekatan. Kalau cara panggilnya saja udah salah, itu nimbul sekat-sekat nanti. Itu menurut aku sih, boleh beda pendapat. Oke, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Oke, sebelumnya bisa aku jadikan ini enggak co-host, bisa mau share screen. Halo? Iya Kak Agil. Oke. Ini aku lihat banyak muka-muka baru ya. Ada beberapa yang udah saya kenal juga. Kayak Mas Fauzan, Mas Azmi, orang-orang keren semua. Ya mungkin bisa minta tolong dijadikan host atau co-host, bisa enggak? Oke, sebentar Kak, saya hubungi. Oke, oke sudah.
Kelihatan enggak? Kelihatan Kak? Oke. Ya, sesuai tema sih ya. Sebenarnya lebih tepatnya kita juga mengundang teman-teman alumni yang sudah apa ya, mengimplementasikan apa yang mereka dapat dari IMM. Tapi tidak apa-apa. Ini sejauh yang telah aku dapat di IMM. Nanti kita sharing-sharing sedikit. Ini yang akan kita bahas nantinya. Nah, aku mau tanya ke teman-teman. Siapapun boleh menjawab, siapapun bisa menjawab apapun. Apa yang pertama kali terlintas dari teman-teman ketika kalian mendengarkan kata kuliah? Bisa dimulai dari MC dan moderator. Halo? Tiba-tiba hilang. Ya, apa yang terlintas dari pikiran teman-teman? Ya, gimana Mbak Novita Safera? Gimana Kak tadi? Oke, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata kuliah? Pikir panjang. Apa Mbak Nova? Eh, itu proses pembelajaran tingkat lanjut ya. Pokoknya sekolahnya lebih tinggi lagi lah, ibaratnya kayak gitu. Proses pembelajaran tingkat lanjut, tingkat dewasa, lebih tinggi. Yang lain? Terus kalau orang desa itu menganggap Kak kalau orang yang berkuliah itu kayak unggul gitu. Unggul. Pulang dari selesai kuliah itu mereka akan dibanggakan, terus mampu bisa berharap itu mereka mampu bisa memajukan desanya gitu juga. Oke, mahasiswa yang dari desa sebagai bibit unggul nih karena mereka berkuliah. Diharapkan lebih baik nanti sepulang. Yang lain mungkin? Aku mau dengar teman-teman kader baru nih. Kalau nggak ada aku panggil. Halo. Ada Mas Ferry. Halo Mas Ferry. Gimana menurut Mas Ferry ketika mendengar kata kuliah? Ya, Mas Agil. Kuliah itu sebuah wadah buat mencari ilmu. Mungkin Sebuah wadah, sebuah ilmu gitu. Satu lagi, terakhir. Monggo, teman-teman. Sepia Dwining Room hadir kah? Oke, delay. Mungkin lagi di pesawat. Ya, gak ada yang salah dari apa yang
menurut teman-teman tadi artikan, jadi semuanya tidak ada yang salah, sebagai wadah, sebagai uh, tempat untuk mereka menimba ilmu di tingkat yang selanjutnya. Nah, tapi ada beberapa pendapat dari kata orang-orang, kuliah itu ya waktu untuk nikmatin hidup bebas, bebas dari orang tua, bebas untuk melakukan apapun, karena sudah tidak dikekang lagi dan mereka tidak akan terlalu jauh diperhatikan atau ya bebas mau melakukan apapun, tapi kiriman tetap dapat. Nah, kuliah itu kan waktunya singkat, jadi banyak yang menganggap kuliah itu ya nikmatin aja harusnya. Nah, itu bagi teman-teman yang tipikal tidak suka diatur, mungkin termasuk saya. Lalu yang selanjutnya itu kuliah itu bikin stres, terus enakan pas SMA dulu nih, karena dulu tuh tugasnya nggak terlalu berat sampai sekarang. Gak ada yang namanya dosen itu menjadi dewa, gak ada yang namanya guru itu menjadi dewa pada waktu SMA misalkan. Banyak dibebankan tugas, satu hari bisa full lebih dari 2-3 tugas. Itu bagi orang-orang yang suka overthinkingan. Terus ada lagi kuliah itu dianggap sebagai pencarian jati diri, mencari ilmu, menambah wawasan agar mereka dapat membawa itu di tengah-tengah masyarakat sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai ajang untuk berdakwah dan sebagainya. Itu menurut orang-orang yang suka idealis. Lalu ada lagi, kuliah itu waktunya kita mencari pasangan hidup. Kalau kayak sepatu ya, kita harus beli sepatu kan harus nyicip dulu, harus nyoba dulu. Ya, sama dengan halnya itu, kuliah itu dianggap sebagai ya kita harus mencari-cari pasangan hidup, harus mencoba-coba dulu satu-satu dan lain sebagainya. Itu menurut manusia setengah hewan atau bajul. Lalu ada lagi yang terakhir itu, kuliah itu biar ntar kita nggak jadi ibu rumah tangga, biar kita nggak hanya masak, nanak, maca, nggak hanya di dapur, kasur, dan sumur, tapi lebih daripada itu. Ya itulah teori wanita selalu benar. Tapi yang paling penting dari sini teman-teman, bangku kuliah itu menawarkan segudang ilmu, pengalaman, organisasi, pengetahuan, dan banyak positif lainnya. Dan hal paling pentingnya lagi, kita bisa berpandangan luas, kita bisa mendapatkan pandangan yang luas tentang apapun itu pada waktu kita kuliah. Nah, problem yang paling besar, apakah ketika atau misalkan jika ada seorang yang berkuliah, cara pandangnya sama seperti ia sebelum kuliah, bisa dipertanyakan. Ngapain saja dia selama kuliah? Bisa dipertanyakan. Dia melakukan apa saja, apakah dia hanya tidur pada waktu perkuliahan berlangsung, atau ya sekedar Mobile Legend dan lain sebagainya. Nah, pandangan hidup yang luas itu beserta pedoman-pedomannya itu bisa teman-teman dapatkan salah satunya di IFM. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Ketika kalian mendengar kata IFM, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Oke, nggak ada yang mau jawab?
Ortu Muhammadiyah di kalangan mahasiswa, Kak. Orto Muhammadiyah di kalangan mahasiswa. Terus apa lagi? Ini ada Triana Sahrani, masih gabung kah? Ini teman-teman kayaknya rata-rata pemalu semua ya untuk tampil. Kayak mungkin saran dari aku next diadakan kumpul secara offline lah, teman-teman pimpinan. Ya oke lah, apapun itu pandangan teman-teman tentang YM, saya tidak bisa menyalahkan atau sepenuhnya membenarkan, dan semuanya menurut saya benar sesuai kadarnya masing-masing. Oke, kita mengenal lebih dekat IMM kembali. Mungkin teman-teman sudah lupa karena beberapa bulan yang lalu kita pernah mengadakan Pestakom, Pestama. Mungkin teman-teman sedikit lupa ya. Aku coba untuk mengulas kembali. Nah, IMM ini didirikan oleh sang kapten pada waktu itu, founding father kita, yaitu Jasman Al-Kindi dan beberapa kru. Kapan? Yaitu 14 Maret 1964. Adapun dua faktor terbentuknya IMM itu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal apa aja? Yang pertama itu idealisme masyarakat atau mahasiswa pada waktu itu tinggi banget. Karena di zaman itu, 64 itu kan zaman-zaman di mana Orde Baru melanggengkan kekuasaannya. Zaman-zaman di mana ya pasca momentum tragedi kemanusiaan di setelahnya di 65 itu kan udah mulai mencolok. Zaman-zaman di mana Soekarno itu udah mulai mau lengser. Nah, di situ tinggi banget euforia dinamika mahasiswa pada waktu itu yang termasuk mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah. Ya zaman-zaman di mana orang-orang itu perlu untuk berevolusi. Nah, lalu yang kedua itu faktor internalnya, yaitu perkembangan PTM. Jadi pada waktu itu PTM itu atau Universitas Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah itu udah mulai bermunculan. Akan tetapi belum ada wadah yang mewadahi mahasiswa Muhammadiyah untuk bergerak di dalamnya. Nah, yang ada pada waktu itu kan zaman-zaman di mana HMI itu lebar, bertebaran di mana-mana. Baru ada itu saja. Nah, yang lain masih belum ada. Nah, dipikirkan oleh Jasman Al-Kindi dan krunya ini, perlu adanya satu wadah yang harus dibentuk untuk mewadahi teman-teman mahasiswa Muhammadiyah atau kader-kader Muhammadiyah yang berkecimpung di ranah akademisi. Nah, itu termasuk antusiasme kader Muhammadiyah untuk bergerak ya di ruang lingkup Muhammadiyah. Dan selanjutnya yaitu faktor eksternalnya. Kondisi umat Islam pada waktu itu sangat benar-benar kocar-kacir lah, karena banyak kan ya tuduhan-tuduhan pada waktu itu, dan lebih terpatron gitu. Ada yang syarikat Islam, ada yang syarikat-syarikat yang lain, yang itu timbul gejolak masing-masing, timbul punya kepentingan masing-masing. Dan menurut teman-teman Jasman, Adili, dan sebagainya ini, perlu kita untuk ada forum di mana umat Islam itu perlu harus nyatu gitu. Nah, salah satunya di IMM. Lalu yang kedua, faktor eksternalnya itu kondisi bangsa pada waktu itu kan, karena menuai banyak gejolak lah. Soekarno pasca kemerdekaan sampai tahun 60-an kan
baru mulai untuk kudeta itu dan sebagainya, dan terjadi krisis pastinya. Lalu kondisi dinamika mahasiswa yang hanya ada beberapa segelintir saja dunia organisasi pada waktu itu, sedikit saja. Jadi padahal itu belum bisa mewadai semua mahasiswa, termasuk Muhammadiyah. Makanya perlu didirikan organisasi Muhammadiyah di kalangan mahasiswa. Nah, adapun tujuannya yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Di sini kan banyak nih, aku lihat kader-kader Muhammadiyah sebelumnya. Aku pengen tahu, masih ingat nggak tujuan Muhammadiyah itu apa? Siapapun boleh jawab. Oke, ada yang jawab? Oke, apakah moderator masih bersama dengan saya? Iya, Kak. Oke, Mohon maaf ini sinyalnya putus-putus. Oke, moderator atau Mbak MC bisa menemani saya on cam juga. Jadi biar ada interaksi juga ya. Entah mungkin teman-teman yang lain ada kesibukan atau apa, ya kita maklumi lah. Karena juga kondisinya online seperti ini kan. Oke, jadi tujuan IMM itu membentuk akademisi Islam. Akademisi Islam ini kan termasuk mahasiswa Muhammadiyah dalam yang berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu untuk apa membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia? Ya dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Karena otomatis kan kita anak dari Muhammadiyah, kita harus membantu bapak kita, ayahanda kita untuk mencapaikan tujuannya, untuk mencapai cita-citanya. Mas Iqbal masih ingat tujuan Muhammadiyah? Mas Agil izin menjawab. Oke, alhamdulillah. Silakan. Tujuan Muhammadiyah kalau nggak salah itu menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya sehingga terwujud salah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, gimana Mas Iqbal? Terima kasih, Mbak Ulia. Mungkin yang lebih tepat mungkin ada menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Begitu Mas Agil. Oke, ya sedikit mirip, tapi aku rasa semuanya benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Monggo dijawab teman-teman. Iya. Enggak ada lah susah. Iya, oke. Masyarakat Islam yang sebenarnya itu ya yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau domain dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang akan kita capai nantinya di gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan IMF. Sembari diri kita menjadikan pribadi kita berakhlak mulia, nah, kita juga bergerak untuk mencapai tujuan Muhammadiyah atau membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini udah berbicara
eh, basis gerakannya teman-teman IMM atau kita di ikatan. Ada yang namanya trikom dan trilogi. Nah, aku nggak mau dibahas terlalu jauh ini karena nanti teman-teman akan dapatkan di DAD juga. Hanya sedikit mengulas, trikom ini kompetensi yang wajib dimiliki seorang kader IMM. Apa saja itu kompetensinya, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Nah, setelah kita sudah mendapatkan itu, jelas kita udah terisi penuh dengan hal itu, dengan 3 hal ini, kita harus mengaplikasikannya atau mempraktekannya di ranah trilogi, yaitu keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum aku lanjut? Ya mungkin dari teman-teman di sesi pertama ini mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan mengenai beberapa pembahasan dari pemateri. Mas Azmi Izzuddin kayaknya mau tanya ini. Oke, nggak apa kalau nggak ada. Terima kasih. Lanjut. Mengapa teman-teman di sini juga perlu untuk IMM? Karena gerakan IMM itu menegaskan 6 hal. Jadi perlu teman-teman ingat juga 6 hal yang ditegaskan dalam gerakan IMM, yaitu yang pertama, IMM menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Jadi bukan gerakan mahasiswa Islam yang sekuler atau separatis atau Islam yang seperti apa, tapi murni Islam. Lalu yang kedua, IMM menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Kepribadian Muhammadiyah itu apa? Teman-teman bisa baca secara luas. Yang terpenting, apa yang Muhammadiyah lakukan, itu juga IMM lakukan. Apa yang Muhammadiyah jadikan pedoman, nah itu yang dijadikan pedoman oleh teman-teman IMM juga untuk berdakwah, untuk melaksanakan ajaran Islam dan sebagainya. Lalu yang ketiga, Bang menegaskan bahwa fungsi adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Dan juga lanjut selanjutnya, yaitu menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan menindakkan segala hukum, undang-undang, peraturan, dasar, dan falsafah negara. Lalu yang selanjutnya, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Ilmu yang teman-teman dapat di dunia IMM atau di non-IMM itu wajib untuk diamalkan. Nah, amalan itu harus berbasis ilmiah, harus ada teorinya juga. Jadi nggak bisa kita melakukan sesuatu tapi nggak ada dasarnya, nggak ada teori yang kita ambil. Karena di zaman modern seperti saat ini ya, semuanya itu harus terlihat ilmiah. Ilmiah itu seperti apa? Ya, itu bisa dibuktikan dengan logika manusia dan itu beneran terjadi. Nah, itu simpelnya menurut aku. Lalu menegaskan bahwa amaliyah memang adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat. Ini yang aku anggap sebaik-baik iman teman-teman IMM di basis gerakannya itu
harus diabadikan untuk kepentingan masyarakat umum, kepentingan umat. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya kepentingan komisariat, cabang atau DPD dan DPP, tapi untuk kepentingan umum. Apapun itu kegiatannya. Nah, kenapa teman-teman perlu untuk hadir di setiap kegiatan teman-teman harus anggap aktif dalam IMM juga, karena slogan IMM saja udah berbicara akun dalam hal, unggul dalam intelektual. Jadi bukan hanya kita menggebu-gebukan karena kita mahasiswa ya, problem yang sering banyak terjadi, mahasiswa itu kan selalu benar, banyak yang merasa selalu benar, menganggap apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia pikirkan atau pendapat yang ia utarakan itu harus dilakukan. Nah, bukan seperti itu. Jadi harus setara juga, adanya moral itu sebagai adab teman-teman IMM. Maksudnya ilmu yang kita dapat itu bukan digunakan untuk menyombongkan diri, tapi ya, digunakan untuk hal keselamatan bersama, digunakan untuk kepentingan umum, digunakan untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan digunakan untuk dirinya sendiri. Adapun memang misalkan itu bermanfaat untuk dirinya sendiri, yaitu imbas atau impact yang akan teman-teman dapat nantinya. Nah, yang terpenting menurut aku bukan di mana teman-teman berada, bukan di mana teman-teman aktif organisasi, bukan organisasi apa yang teman-teman ikutin. Nah, yang terpenting karena semua sejatinya itu semua organisasi itu sama. Tidak ada organisasi yang tidak mengajarkan kebaikan. Kalau itu ada, itu perlu dipertanyakan. Kira-kira mereka organisasi atau sekumpulan orang-orang yang punya kepentingan untuk diri mereka sendiri. Karena yang namanya organisasi ya bukan hanya untuk kepentingannya organisasinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk diri luar organisasinya. Nah, jika tidak teman-teman dapatkan hal baik itu, ya mungkin perlu dipikirkan kembali lah kepastian teman-teman mau bertahan atau tidak. Ya, mungkin sampai di sini. Nggak banyak yang bisa aku sampaikan. Kita coba untuk diskusi apapun itu. Teman-teman boleh sepakat atau tidak dengan apa yang aku utarakan. Malah aku senang kalau misalkan ada yang tidak sepakat, karena dari situ kita muncul diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Agil atas penyampaiannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada salah satu dari peserta yang bertanya. Saya bacakan. Mau tanya, apa yang akan kita dapatkan ketika sudah masuk di dunia IMM? Kayak skill gitu. Ya sudah. Terima kasih. Oke, ini dari Livia FR. Apa yang akan teman-teman dapatkan? Ya, aku langsung izin jawab ya, biar nanti enggak lupa juga. Skill apa yang akan teman-teman dapatkan itu? Sejauh yang aku ikuti di IMM, banyak skill yang aku dapatkan. Yang paling utama sih ya menurut aku ya, menurut disiplin ilmu teman-teman masing-masing. Di sini kan di Al-Qasam itu kan ada 3 prodi, yaitu perbankan syariah, lalu hukum keluarga Islam, lalu pendidikan agama Islam. Nah, saya sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, apa yang saya dapatkan?
saya banyak belajar tentang bagaimana saya bisa menjadi guru, bagaimana saya bisa berbicara di muka umum, bagaimana saya bisa memimpin forum, yang itu nantinya juga bakal dipergunakan untuk saya mengajar ketika saya menjadi guru. Nah, sama halnya dengan teman-teman yang lain. Mungkin di hukum keluarga Islam misalkan, mereka juga belajar di IMM, setelah mereka belajar di bangku perkuliahan tentang bagaimana mengelola sebuah keluarga dalam syariat Islam. Nah, mereka mempertegas kembali, mereka mendapatkan hal itu kembali di dunia IMM. Nah, banyak dari teman-teman yang tidak sedikit juga dari teman-teman alumni yang pasca mereka lulus atau alumni dari IMM itu juga berkecimpung sesuai disiplin ilmu masing-masing. Dan itu juga didapatkan oleh teman-teman bahkan sekalian. Jauh setelah itu, selain dari disiplin ilmu kita, mungkin aku merasa teman-teman di sini pasti adalah satu atau dua orang yang merasa salah jurusan. Kira-kira ada nggak di sini yang salah jurusan, merasa atau salah jurusan gitu? Oh, aku baru semester 2 kok kayaknya nggak cocok sama materi yang diberikan di kuliah sekarang ya. Ada nggak yang merasa itu? Atau mungkin kalau malu nggak apa-apa. Karena itu yang aku rasakan di awal perkuliahan. Itu yang aku rasakan di awal perkuliahan. Aku merasa, kok aku kayaknya merasa salah jurusan. Nah, tapi aku tetap ya udahlah, aku jalankan saja. Aku coba untuk aktif di dunia organisasi IMM. Nah, banyak hal yang oke, mau ngeluh tapi nggak sopan, masih semester 1, Mas. Iya, 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 ya, benar, nggak apa. Ya, terus kalian coba dulu deh. Kalau masih semester 1, 2 itu kalian bisa untuk pindah jurusan kalau kalian merasa salah jurusan. Tapi kalau udah semester atas, nah itu sulit. Nah, oke, lanjut dari tadi. Apa yang aku dapatkan meskipun aku merasakan aku salah jurusan pada awal-awal maba dulu. Nah, aku dapatkan skill-skill lain yang bisa aku kembangkan di IMM. Aku bisa belajar media, tentang hal-hal tentang media yang berbau media. Apapun itu, aku bisa belajar tentang mendesain, desain grafik dan lain sebagainya, meskipun ya hanya beberapa aplikasi saja, yang misalkan Canva dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, aku bisa belajar tentang ilmu jurnalistik di IMM. Lalu yang selanjutnya, aku bisa belajar tentang administrasi yang kesemuanya itu ternyata bermanfaat pada waktu aku kerja. Nah, aku sekarang kan kerja juga yang menuntut untuk aku bisa administrasi, untuk aku bisa mendesain minimal pamflet, poster-poster atau flyer yang bisa menuntut aku memimpin suatu acara. Jadi itu benar-benar aku rasakan ya bahkan sebelum aku lulus. Nah, aku rasa teman-teman alumni yang sudah lulus juga merasakan jauh lebih banyak daripada yang aku rasakan yang dari mereka dapat di Jadi banyak skill yang teman-teman dapat. Saran dari aku, misalkan teman-teman nanti merasa untuk salah jurusan, kembangkan apa yang teman-teman inginkan, kembangkan apa yang menjadi hobi teman-teman, kembangkan apa yang menjadi, oh aku sebenarnya sukanya desain misalkan, ya udah kembangkan itu dulu. Ya, siapa tahu nanti menjadi jalur teman-teman di dunia pekerjaan setelah lulus. Karena itu aku rasakan sendiri. Di sini juga ada Mas Yusril yang juga mengembangkan dunia fokusnya di dunia media, desainer. Sekarang belum lulus pun udah menjadi desainer profesional, mantan media Alkostam sebelumnya, media Alkostam. Nah, itu yang bisa aku jawab. Oke, ini tadi ada Putra Arif Suwana
izin mau bertanya dan mau aktifkan, ya langsung saja nggak apa. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Suara saya dengar, Kak. Dengeran nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT bersama kita. Perkenalkan, sebelumnya saya Putra Arif Suwana Budiman. Saya berasal dari UIN Suskaryau, dan saya juga sekarang kader aktif IMM Komisariat Sultan Syarif Kasim. Nah, jadi yang ingin saya sedikit menanyakan gitu kan, karena tadi saya melihat dari snap teman saya yang berada anggota kader IMM juga, dan mengenai webinar ini gitu kan, sedikit saya melihat mumpung Kanda Agil ya selaku narasumber pada malam hari ini, kan di situ kan ketua bidang organisasi gitu kan, Kabidor. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tuh tantangan gitu kan sebagai kader-kader IMM gitu kan dalam berlomba-lomba nih gitu, banyak dari kawan-kawan organisasi lain, baik itu dari PMII, HMI, kami, GMNI, mereka merebut kader gitu. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi dan mencari jalan tengah gitu kan? Kita tidak menggunakan kalimat radikal, tidak menggunakan pergerakan-pergerakan yang merendahkan organisasi lain gitu. Nah, bagaimana tuh kader dari narasumber sendirilah buat kader-kader IMM menanggapi hal-hal tersebut gitu, karena kan kita motonya kan anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, karena kita berlandaskan trilogi dan trik kompetensi. Nah, kira-kira gimana tuh Kanda? Oke, panggilnya jangan Kanda ya, panggil nama saja nggak apa-apa. Santai saja. Karena biar kita nggak ada kita kan ini ikatan. Ya, ulang kembali, kita ini ikatan. Jadi yang namanya ikatan itu kita setara semuanya. Jadi semua orang itu mengikat, baik alumni, baik komisioner, baik kakak tingkat nih, maupun adik tingkat. Semuanya itu satu wadah, satu forum, dan semua itu sama rata. Itu kenapa di Muhammadiyah sendiri tidak ada yang namanya satu orang menjadi ketua. Semua menjadi ketua kan, baik di pimpinan daerah sampai DPP, pimpinan pusat, itu kan semua jadi ketua. Ada ketua bidang, ada ketua bidang yang lain, ada ketua-ketua yang lain. Jadi ketua-ketua yang lain juga bisa menjadikan membuat sebuah pernyataan yang itu mewakili satu wadah organisasi itu. Jadi bukan terpatron hanya satu orang, bukan terpatron ke ayahanda Haidar Nasir saja. Itu kenapa aku nggak terlalu suka dipanggil dengan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, terserah teman-teman. Berbicara tadi ya, ini sebenarnya udah masuk ke ranah pentingkah kuantitas IMM didahulukan daripada kualitas IMM. Nah, aku tanya kembali ke teman-teman atau ke penanya, menurut Anda, menurut kalian, lebih penting mana kualitas dan kuantitas dalam IMM? Lebih penting mana kita menjaring kader banyak atau kita menjaring kader sedikit? Kalau bisa sih kader berkualitas dan juga kader yang berkuantitas. Oke. Namun persaingan juga ya lumayan lah. Ya. Sejauh yang aku tahu ya, bagaimana cara teman, karena aku juga ada di kampus Muhammadiyah yang notabene-nya tidak ada ormet lain. Nah, ini berbicara itu hal dia. itu kan ya. Tapi sejauh pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman non PTM, berbicara strategi, nah aku rasa teman-teman ini udah harus bukan lagi berlomba-lomba. Nah, oke, ini suaranya siapa ya?
Oke, ya. Jadi menurut aku sekarang teman-teman harus mulai mentafsirkan ulang, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah benar tafsirannya itu eh, kita harus berlomba-lomba, gitu. Kita harus banyak-banyakkan mencari kadar dengan ormek lain. Kita harus banyakkan agenda dengan ormek lain. Nah, dunia sekarang, dunia modern itu sudah berubah, teman-teman. Bukan lagi berlomba-lomba dalam hal apapun itu. Nah, aku tidak terlalu suka ya, misalkan mengkultuskan salah satu organisasi, karena sejatinya ya ini yang aku sampaikan di PPT saya, yaitu semua organisasi itu sama. Jadi kenapa nggak kita coba untuk satu gitu? Kenapa nggak kita coba untuk ya menyatukan apapun pergerakan itu? Karena sejatinya semua organisasi itu sama. Ideologinya pun menurut aku itu sama. Semua organisasi Islam itu ideologinya sama. Ideologinya apa? Islam dan As-Sunnah kan. Itu yang paten menurut aku. Cuma caranya saja yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita udah harus berpikiran, udah saatnya kolaborasi, bukan berlomba-lomba, udah bukan berpikir untuk menang salah satu, menang sendiri. Ya, karena kita menang bareng-bareng, kenapa tidak? Nah, terus perihal misalkan budaya merebut kader dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di sini ya sudah punya ladangnya masing-masing, udah punya ladang garapannya masing-masing. Mahasiswa Muhammadiyah ya sudah fokus kepada bagaimana kita menarik teman-teman Muhammadiyah untuk aktif di IMM. Itu yang pertama. Yang pertama menurut aku harus teman-teman lakukan. Bukan fokusnya menarik kader non Muhammadiyah dulu. Bukan. Yang pertama teman-teman harus lakukan itu, karena sekarang kan udah banyak budaya teman-teman yang sebelumnya kader Muhammadiyah pada waktu SMA itu tidak ingin aktif di IMM. Nah, ini kan masalah internal. Jadi selesaikan dulu masalah internal. Baru kita udah mulai memasang strategi untuk bagaimana teman-teman itu menghadapi era euforia di dinamika kampus yang budayanya merebut kader dan lain sebagainya. Nah, ada cerita menarik dari teman-teman UINSA Surabaya. Teman-teman UINSA Surabaya itu kan kampusnya basisnya kan non Muhammadiyah. Nah, dengan berdirinya IMM di sana, yang sebelumnya teman-teman itu di organisasi lain, mereka harus memikirkan strategi. Nah, strategi yang teman-teman buka itu, yang pertama itu ya sama dengan yang aku katakan. Teman-teman tidak perlu untuk terlalu ngowoh, terlalu terlalu berpeluh-peluh begitu, berpeluh-peluh keringat untuk memaksakan beberapa orang saja masuk di IMM atau mencuri-curi kader gitu. Tidak perlu berpeluh-peluh itu. Yang mereka lakukan, mereka ingin bermanfaat terlebih dahulu untuk siapapun itu. Jadi makanya penting untuk teman-teman IMM sekarang ini udah mulai berkolaborasi, bukan berkompetisi lagi. Kalau berkompetisi, yang ada nanti ada yang unggul, ada yang tidak. Nah, itu kan tercipta kelas dong. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Sedangkan Islam mengajarkan semua itu kan setara dalam hal apapun itu. Nah, makanya teman-teman UINSA Surabaya itu mereka bercerita, mereka menyediakan bimbingan belajar gratis. Mereka menyediakan tes untuk masuk kuliah itu SBM ya, SNPTN ya, itulah gratis, bimbel seperti itu. Nah, dari situlah mereka bermanfaat bagi orang lain. Jadi tunjukkan apa yang kalian lakukan terlebih dahulu, baru orang lain itu akan tertarik, oh ini bermanfaat. Jadi tidak perlu fokus untuk kamu tuh harus masuk IMM, kamu tuh harus masuk IMM karena IMM begini. Enggak seperti itu. Bukan hanya sebatas wacana saja yang
Ya mungkin itu sejauh pengalaman yang aku bisa sampaikan tentang pertanyaan tadi. Dan terima kasih ini udah jauh-jauh hadir ya. Dari mana tadi? Lupa. Oke, ada tanggapan lagi nggak? Kalau nggak ada, Ini dari saya dari Riau. Winsus Oke. Riau. Dari Komisariat Sultan Syarif Kasim. oke, salam ke teman-teman pimpinan Sultan Syarif Oh, Kasim siap. ya. Iya, iya. Oke, mohon maaf, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kira-kira yang lain kalau ada tambahan dipersilakan sebelum lanjut ke pertanyaan yang lain. Ada yang ingin menanggapi nggak? Ingin menambahkan? Oh, pendapatku salah, nggak apa-apa. Oke, monggo Mbak, moderator ini gimana? Ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi di room chat. Kak Agil, saya bacakan dari Ferry Eka Prasetyo. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya. Apakah IMM hanya bisa berdiri di Universitas Muhammadiyah saja? Terima kasih. Oke, ini kan udah berbicara bagaimana IMM mengepakkan sayap di non Muhammadiyah. Ya bisa, pasti bisa. Dimanapun itu pasti bisa. Jangan kan di situ ya. Jauh yang aku tahu, kayak pengalamanku di Madura itu, teman-teman Madura itu, mereka mendirikan IMM di pondok pesantren yang itu pondok NU gitu. Nah, di situ saja mereka bisa mendirikan, kan. Otomatis di kampus-kampus lain yang non PTM pasti bisa mendirikan. Di banyak lah. Kalau di Surabaya itu kan, contohnya tadi di UINSA Surabaya, terus di UNER, di mana lagi, ITS, masih banyak lagi lah, UNESA. Mereka bisa mendirikan itu. Jadi nggak hanya di Universitas Muhammadiyah saja. Oke, monggo dipersilakan. Dan tanggapan enggak dari Mas Ferry? Bagaimana Mas? Ada masukan dari Mas Ferry, mungkin ada sanggahan lain mengenai jawaban dari Kak Agil? Ya, teman-teman yang lain juga diperbolehkan. Atau ini langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Agil? Boleh. Ya, ini ada lagi yang tanya, atas nama Fat, ini nggak tahu namanya siapa. Yang jelas Fat, saya izin bertanya, apa yang mendasari dan melatar belakangi faktor internal maupun eksternal terlahirnya IMM, entah di era zaman dahulu dengan zaman sekarang? Terima kasih. Ya, ini aku jelaskan kembali. Ya, tadi udah aku jelaskan. Jadi ada faktor internal dan eksternalnya. Jadi faktor internalnya itu salah satunya itu idealisme mahasiswa pada waktu itu. Jadi euforia gerakan mahasiswa pada waktu itu benar-benar berada di puncaknya gitu. Karena tahun-tahun itu kan tahun-tahun di mana akan dimulainya juga tragedi kemanusiaan. Tahun-tahun di mana banyak tokoh-tokoh revolusioner. Dan itu juga ada di Muhammadiyah, tokoh-tokoh revolusioner kita. Siapa aja? Yang pertama ya, presiden kita pertama, itu juga orang Muhammadiyah. Terus Jenderal Sudirman, banyak lagi
Itu yang di internal. Lalu yang kedua yang di internal itu apa namanya, banyak berdirinya PTM-PTM pada waktu itu, akan tetapi masih belum ada wadah untuk mahasiswa Islam berkecimpung di dalamnya. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah pada waktu itu udah banyak berdiri, tapi nggak ada organisasi yang sah, yang itu juga miliknya Muhammadiyah. Kayak perlu didirikan. Menurut Jasman Al-Kindi, kayaknya kita perlu mendirikan sebuah wadah untuk mahasiswa Muhammadiyah sendiri gitu, baru didirikan. Ya selanjutnya, banyaknya kader-kader Muhammadiyah, ini masih faktor internal, banyaknya kader-kader Muhammadiyah yang turut aktif dalam organisasi non Muhammadiyah. Itu kan jadi problem pada waktu itu, dan aku rasa itu juga problem di zaman sekarang. Tidak sedikit yang apa namanya, warga Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah sebelumnya, baik itu di jenjang apa namanya SMP, sekolah dasar, SMP dan SMA, akan tetapi pada waktu kuliah mereka memilih organisasi lain. Nah itu yang jadi problem. Itu sudah jauh dipikirkan oleh Jasman Al-Kindi pada waktu itu di tahun 64, problem itu. Akan tetapi sekarang ini udah mulai kembali problem seperti itu. Nah itu faktor internal. Makanya faktor internal ini penting untuk dijadikan landasan atau mengingat teman-teman, harusnya kita aktif di dunia di organisasi Muhammadiyah, agar teman-teman yang Muhammadiyah mereka juga tertarik untuk ikut di organisasi Muhammadiyah juga di tingkatnya masing-masing, yang di sekolah-sekolah besar atau sampai sekolah menengah ke atas, silakan aktif di IPM. Yang di akademisi silakan aktif di IMF. Yang disuka hal-hal yang berbau lingkungan dan sebagainya, ya, atau kepanduan, itu silakan aktif di HW atau ya komunitas-komunitas kayak HM dan sebagainya. Yang aktif di kepemudaan silakan aktif di pemuda Muhammadiyah. Tuh yang melatar belakang faktor internal. Yang faktor eksternalnya pada waktu itu kan zaman-zaman di mana tadi itu kondisi bangsa itu benar-benar terpuruk gitu. Kondisi bangsa benar-benar terpuruk, jadi dipikirkan oleh Jasman Al-Kindi ini, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Terus kondisi umat Islam yang benar-benar muncul sekat-sekat pada waktu itu. Serius, zaman-zaman 60-an itu umat Islam pada waktu itu ya banyak timbul sekat-sekat. Nah kalau dalam menurut Jasman Al-Kindi, kalau Islam ini terpecah belah seperti keadaan sekarang, ya kita akan kembali ke zaman di mana kemerdekaan tidak pasti. Makanya kita perlu organisasi yang juga hadir menjawab tantangan. Lalu ya kondisi bangsa yang kedua, kondisi bangsa yang banyak apa namanya, terjadi krisis dan sebagainya. Lalu kondisi dan dinamika mahasiswa pada waktu itu. Pada waktu itu kan hanya ada organisasi mahasiswa Islam Indonesia, sebelum ada organisasi yang lain. Nah itulah yang melatar belakangi. Itu jadi PR kita bersama, apakah tugas itu, dua faktor itu sudah kita lakukan di zaman sekarang, atau dua faktor itu juga kembali. Jadi kita tak sejarah ulang, PR bersama sih. Yaitu kita bahas selanjutnya aja. Ya saya kembalikan lagi ke moderator.
Halo? Ya, mungkin yang lain. Ada yang ingin menanggapi nggak? Atau ingin bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, menurut teman-teman? Oke, kalau nggak ada kayaknya udah selesai nih Mbak Nafa. Uh, doang. Suara saya kedengeran nggak kira-kira? Iya, iya, kedengeran. Saya mau nanya Kak, maaf sebelumnya teman-teman nggak bisa on cam. Saya mau nanya Kak, kan di Muhammadiyah itu kan banyak ortom, ada HW, ada IMM, Tapak Suci dan lain-lain. Saya sering melihat dari ortom-ortom Muhammadiyah itu terjadi dinamika ortom itu maksudnya berebut kader gitu. Ini loh kaderku, ini kaderku, ini kaderku. Nah itu banyak sekali ortom-ortom itu seperti itu. Nah itu kira-kira solusinya gimana Kak biar nggak kayak gitu? Atau bahkan mereka sering gitu terjadi konflik antara satu ortom dengan ortom yang lain. Nah itu kira-kira bagaimana Kak? Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan tersebut aku lemparkan ke teman-teman yang sebelumnya kader-kader Muhammadiyah juga. Benar untuk mengatasi itu. Ini ada Mas Iqbal juga ya. Gimana Mas Iqbal? Kader Muhammadiyah aktif ini. Mengatasi kondisi yang seperti itu di internal Muhammadiyah. Nah sebenarnya ini tidak perlu disampaikan juga kalau apa. Karena harusnya forumnya ini bagaimana teman-teman bisa aktif di ini. Tapi tidak apa-apa, kita sebagai bahan diskusi. Monggo Mas Iqbal. Atau Mas Ayi, persilakan. Mungkin Mas Ai bisa menanggapi. Iya, mungkin Mas Ayi, monggo Mas Ayi. Ya. Ini moderator juga kader Muhammadiyah aktif. Gimana menanggapi hal-hal semacam itu? Ini teman-teman kayaknya tiba-tiba mic-nya rusak kalau pas dipanggil ya. Ya, sependek yang bisa aku sharingkan mengenai tanggapan hal-hal semacam itu yang konflik internal di Muhammadiyah ya. Itu perlu dipertanyakan kembali ke Muhammadiyahannya. Makanya pertama kali kita aktif di ortom apapun itu, kita aktif di organisasi Muhammadiyah apapun itu, yang pertama kali kita pelajari apa? Yang pertama kita pelajari Muhammadiyahnya sendiri kan. Bagaimana cara Muhammadiyah itu menjalankan syariat Islam. Bagaimana cara Muhammadiyah itu bersosial. Bagaimana cara Muhammadiyah itu termasuk menjalankan organisasi. Nah itu yang perlu dipertanyakan ke Muhammadiyahannya mereka. Jangan-jangan orang-orang yang seperti itu ya bukan Muhammadiyah asli. Jangan-jangan orang-orang yang melakukan konflik-konflik internal itu merebut kader, intimidasi kader dan sebagainya. Jangan-jangan mereka belum paham bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu mendirikan Muhammadiyah. Makanya perlu adanya Darul Arkom di setiap semua organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu sebagai
apa ya, pengingat lah, sebagai pengingat di awal bahwasanya Muhammadiyah itu seperti ini. Jadi itu yang harus dijalankan di organisasi Muhammadiyah. Itu perlu Darul Arkom dasar itu kayaknya, orang-orang yang seperti itu perlu diadil lagi. Perlu ditanamkan nilai kemuhammadiyahannya. Betul, perlu ditanamkan nilai-nilai Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu tidak mengajarkan untuk konflik internal, untuk merebut kader. Nah, adanya organisasi otonom itu, teman-teman silakan aktif di ranahnya masing-masing. Jadi tidak masalah teman-teman misalkan, oh aku mau mahasiswa gitu, aku aktif di IMM, juga aktif di IPN. Misalkan IMM aku di komisariat, IPM aku di daerah atau DPP misalkan. Terus aku juga aktif di HW. Disilakan menurut bidangnya masing-masing, menurut dengan background masing-masing, menurut sesuai dengan kesukaannya teman-teman. Jadi itu tidak ada masalah, asalkan teman-teman bisa membagi waktu saja. Yang jadi masalah ketika teman-teman kader Muhammadiyah tapi aktifnya di organisasi non Muhammadiyah, itu jadi problem sih ya. Meskipun tidak masalah utama, tapi itu problem lah yang terjadi saat ini. Jadi kan adanya IMM, silakan teman-teman yang aktif di ranah mahasiswa ya aktifnya di IMM sebagai kader Muhammadiyah. Yang di yang suka hal-hal yang berbau, atau teman-teman yang suka hal-hal feminis misalkan, silakan aktif juga di Asia banyak hal kan. Jadi nggak perlu kita peta-petakan kamu harusnya aktif di sini, enggak. Ya sesuai dengan teman-teman sukanya apa dan sekarang berada di apa, ya kita sesuaikan. Tadi kita bahas tentang kadernya ya, sisi kader Muhammadiyahnya. Bagaimana dengan teman-teman non Muhammadiyah? Aku rasa juga di sini kan banyak juga teman-teman non Muhammadiyah. Jadi kalau kita fokus ke problem internal terus, nggak bakalan ada yang masuk nanti dari non Muhammadiyah. Jadi mari kita obrolkan hal baiknya. Intinya satu teman-teman, IMM itu mengajarkan hal baik. Kalau teman-teman pelajari secara betul-betul, kalau teman-teman mempelajarinya ideologi secara bukan hanya secara tekstual saja. Jadi mempelajarinya itu ya harus secara kontekstualnya. Hal-hal yang tidak terdapat dalam nasnya gitu, perlu teman-teman pelajari. Pasti ya teman-teman akan mendapatkan kebaikan. Jangan setengah-tengah untuk belajar itu. Makanya aktif di IMM. Makanya ayo kita tunggu di DAD yang berdade. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Agil. Luar biasa sekali jawabannya dan setiap pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu dipertanyakan dalam beberapa materi ini yang mencakup materi. Mas Rasraf kayaknya ada pertanyaan ini. Saya ingin disampaikan. Iya Mas Rasraf, silakan. Di chat aku. Artinya kap. Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, tapi aku nggak bisa jawab teman-teman ya, karena pimpinan sekarang ini kan yang menjabat Mas Iqbal dan bidang kadernya Mbak Novita Safera. Silakan dijawab, DAD-nya kapan? Kayaknya teman-teman udah terlalu lama nunggu ini ya. Alhamdulillah aku nggak jadi ngomong. Ya, habis ini Mas Rasraf ya. Ditunggu aja, Kak. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Gak bakalan PHP kok.
Tunggu aja. Ya nggak bakalan lah, nggak bakalan. Tapi teman-teman harus ikut loh ya. Pokoknya Usahakan jangan ikut. kelamaan. Iya kak, Pokoknya iya jangan kak. Tunggu aja nanti diinfokan di grup lah sama teman-teman pimpinan. Iya siap siap. Kalau nggak ada adik-adik, nanti aku buat sendiri deh adik, khusus untuk kalian. Dia ada lagi kak. Dia lagi jam 3. Oke, silakan. Oh ya, tadi Mas Rasraf mungkin mau tanya ya. Ada yang perlu disampaikan dari Mas Rasraf? Enggak, tadi lo kan Mas Agil kan bilang adik-adiknya perlu ditanyakan. Lah tak jawab, aku. Begitu, bukan aku mau tanya. Enggak sih, sebenarnya mungkin lebih ke saran aja ya. Aku suka nih kalau ada saran-saran kayak gini. Nah, tak bantu awakmu kurang apa. Nah, saran aja sih buat teman-teman ya, meskipun udah berkecimpung lama. Suaraku dengar keras kan? Oh, sangat keras Mas. Oke. Meskipun teman-teman berkecimpung lama di dalam organisasi ya, entah itu apapun namanya organisasi, satu yang perlu diperhatikan mungkin ya terpenting adalah jangan pernah mencoba untuk menjadi yang terbaik ya, karena pada dasarnya untuk mencoba yang menjadi yang terbaik itu pasti akan ada yang diperebutkan begitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, semaksimal mungkin kalau bilang bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa, agar teman-teman yang lain itu agar dibantu oleh teman-teman yang lain. Jangan merasa itu bisa dipertanggungjawabkan sendiri gitu. Karena kenapa di dalam sebuah organisasi, bahkan entah itu organisasi manapun, teman-teman nggak perlu adanya untuk saling meninggikan ego, itu percuma gitu loh. Meninggikan ego sendiri, bakal capek sendiri. Itu yang banyak dilakukan teman-teman di dalam organisasi, terutama apalagi ini di forum IMM ya, di forum IMM nggak perlulah merasa untuk dirinya pantas gitu loh kan. Justru banyak sekali yang sebenarnya lebih pantas daripada kita gitu loh, dan bisa diunggulkan, akan tetapi sudah tertutup dengan halnya keegoisan, dengan ya mungkin bisa dibilang dengan saling cemburu yang sering terjadi di dalam, padahal itu teman kita sendiri. Bahkan mungkin itu sih nggak perlu ya, tinggalkan saja. Sekarang lebih fokus kepada untuk teman-teman yang sedang melaksanakan organisasi atau sedang berkecimpung di dalam organisasi, bantu temannya. Jadi ibaratnya kita atau teman-teman yang berkecimpung jangan berpacu dengan apa itu ketua atau itu ketua bidang, apalagi ketua umum, jangan terlalu diandalkan. Karena pertama gini, kalau mengandalkan ketum saja, kasihan ketumnya gitu loh. Kalau mengandalkan kadep, kasihan kadepnya gitu loh. Nggak mungkin, kita bukan mengandalkan orang, tapi andalkan dirimu sendiri. Orang diri sendiri aja belum kok ngandalin orang lain, ya kan? Tambah kasihan yang diandelin, sakit hati nanti. Udah sih itu aja, gara-gara salah ngomong mungkin tadi. Oke. Mantap dah. Masya Allah banget nih Mas Rasraf ini. Mas Rasraf ini kan partner saya di bidang organisasi. Jadi poin penting yang perlu teman-teman ingat dari sarannya Mas Rasraf itu, jangan jadi fokus untuk menjadi yang terbaik. Karena pasti ada yang diperebutkan nanti. Tapi fokuslah memberikan hal yang terbaik. Kalau aku bisa tambahkan. Oke, itu. Mungkin itu menjadi kesimpulan diskusi kali ini. Tentunya juga saya harap diskusi seperti ini tidak ditutup, karena kalau disimpulkan secara gampang kayak tadi kan bukannya kesimpulan yang ini bukan menjadi solusi yang tepat juga.
Jadi harus ada kesimpulan-kesimpulan lain, harus ada diskusi-diskusi lain nanti. Ya, aku kembalikan ke Mbak moderator. Silakan. Waktunya Udah juga. tak bantu Mas Akil, tinggal baksonya ya. Oke, Mas. Nanti Mas ya. Sherlock Mas. Oh ya, ini untuk promosi juga. Jadi Mas Rasraf ini juga sebagai barista di salah satu kafe. Jadi silakan hadir, nanti chat aja lah. Di chat Mas, tempatnya apa? Di chat. Oh iya, gampang nanti. Saya tunggu. Tempatnya oke. Teman-teman kumpul siap. Dapat diskon kok, santai aja. Ya. Apa sih Khusus kader. apa yang enggak buat kalian? Khusus kader IMM dapat diskon. Setelah tutup tapi. Buy one get one. Buy one get one. Iya emang bener Oke, itu. Mbak Nafa. Baik, terima kasih. Masya Allah, Mas Rasraf. Tambahan dari Mas Rasraf. Mas Rasraf sangat keren sih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Agi Laksamana Putra dan beberapa rekan-rekan yang telah menyampaikan beberapa unek-uneknya atau beberapa materi yang disampaikan pada sharing time pada malam hari ini. Ya, saya bacakan kesimpulan materi pada malam hari ini. Oh ya, sebelumnya mengingatkan kepada teman-teman untuk yang belum mengisi daftar hadir atau absensi, silakan mengisi sebelum acaranya ditutup. Ya, saya bacakan kesimpulan materi pada malam hari ini. Yang pertama, kuliah itu apa sih? Yaitu yang pertama melanjutkan jenjang ke yang lebih tinggi, wadah atau kelanjutan menuntut ilmu, pandangan orang desa atau orang kampung bahwa seorang yang berkuliah itu lebih disegani, kemudian kuliah itu menawarkan segudang ilmu, pengalaman, dan pandangan yang luas saat kita berkuliah. Pandangan hidup yang luas itu bisa kita dapatkan juga di IMM. Dan sejarah singkatnya berdiri IMM itu terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, yang dimana IMM didirikan pada 14 Maret 1964 oleh Kapten Jasman Al-Kindi dan kru-kru lainnya. Kemudian faktor eksternalnya, ya sejarah singkatnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya, bisa dibaca sendiri di Google atau beberapa buku. Tujuan didirikannya IMM adalah mengusahakan akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, di mana tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk yang tadi, apa yang kita dapatkan di IMM itu banyak skill yang didapatkan dari IMM, seperti bagaimana kita menjadi pemimpin, bagaimana kita memimpin dan dipimpin, kemudian berani berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Intinya gak bakal nyesel dan gak ada nyesel kalau kita bisa benar-benar memahami gimana sih IMM, apa yang akan didapatkan dari IMM. Bagaimana solusi agar tidak terjadinya dinamika kader itu tadi? Yang pertama itu kita pelajari adalah Muhammadiyah dulu, kemudian perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga pahami maksud dan tujuan Muhammadiyah serta siap organisasi tersebut. Yang terpenting bukan di mana Anda berada, bukan di mana Anda berorganisasi, karena sejatinya semua organisasi itu sama, memberikan hal yang baik. Jika tidak ada yang kita dapatkan hal baik itu, mungkin perlu dipikirkan kembali kepastian Anda untuk bertahan. Dan kata yang terakhir adalah fokuslah menjadi yang lebih baik, jangan fokus menjadi yang terbaik.
Ya, itulah pemaparan materi. Semoga dapat menambah wawasan, relasi, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Nafa Aprilia selaku moderator. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya dan kepada narasumber kita, Kak Agil Laksamana Putra, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sharing time perdana kami pada malam hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Agil, terima kasih teman-teman lainnya. Ini nggak ada sesi foto bersama ini. Oh Oke, iya, sesi terima kasih teman-teman telah mengikuti acara pada malam hari ini. Acara yang ketiga penutup, marilah kita tutup acara sharing time pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditunggu ya sharing time yang kedua. Teman-teman semoga tetap istiqomah, ikuti lagi, oke? Sampai ketemu ya. Sesi foto di sini aja ditutup loh. Iya, ayo kalau mau sesi foto. Ayo dibuka dulu dong, on cam semuanya ya. On cam semuanya dong. Kamu nyuruh orang on cam tapi dirimu nggak on cam. Iya nggak, sebentar. Astagfirullah. Mau kemana Siapa yang kok foto kayak? Mbak Nafa yang mutu. Ayo on cam. Ayo, Ayo, siapa ada yang dua boleh? slide ini. Mungkin ada yang bisa screenshot kan? Ya, Screenshot, foto, foto. ayo Laptop. 1, 2, 1, 2, 3. Lagi, sebentar. Lagi. 1, 2, 3, sudah. Ayo. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum.